Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita lihat dengan pick a card. Kita baca tentang hal yang dia ingin katakan padaku. Kalian dealkan orangnya. Yang nak kontak silahkan. Kalian boleh gabung ya. Di sini akan terbagi 3 pile. Oke, PL1, PL2, PL3. Kalian silahkan deal dengan orangnya. Kita langsung baca doa aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Oke, aku kasih kalian waktu 3 menit. Silahkan di-deal orangnya ya. Dibayangi hal yang ingin dia katakan padaku. Ya. Hal yang ingin dia katakan padaku. Oke, hal yang ingin dia katakan padaku. Oke, aku akan ikut pilih deck 1. Oke. Di sini kita taruh dulu ya. Kita lihat hal yang ingin dia katakan padaku. Hal yang ingin dia katakan padaku. Oke, di bottom of the decknya ada taking time for meditations and prayers. Oke, kita akan lihat situasinya dia. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share, and no skip iklan. Oke. Situasinya dia, please. Oke, kita lihat the bottom of the deck ada 5 of wands. Oke, bismillah. Di sini ada taking time for meditation and prayers and focusing on peace, loving myself unconditionally. So letting relationship flow. Jadi dia coba melepaskan hubungan yang tergesa-gesa. Jadi dia hanya ngikutin arus aja dalam sebuah hubungan sekarang ya. Aku ngelihatnya. Karena dia coba untuk mencintai dirinya dia sendiri. Dia ingin mencari kedamaian dalam kehidupannya. Aku ngelihatnya ya. Today I will work out loving myself unconditionally. God, please help me to let go of self-loathing and other unproductive behaviors. Today, God, I want to hold myself in higher self-esteem. I know I can do so with your help. Jadi dia minta bantuan. Dia coba untuk mencintai dirinya dia sendiri sekarang. Karena dia ingin kedamaian sebenarnya.
Ya, kenapa? Karena di bottom of the deck-nya aja sudah ada masalah ya. Five of Wands, Ace of Swords, and the Seven of Swords. Oh, ini masalah dalam pekerjaan, masalah dalam keuangan, ya, karir. Ada pengkhianatan, dan ini membuat dia merasa ya hidupnya sudah di ujung tanduk ya. Jadi aku lihatnya ya dia coba untuk menjalani aja lah kehidupannya mau bagaimana gitu ya. Tapi dia pengen mencintai dirinya dia sendiri saat ini. Karena banyak drama yang dia hadapi. Dia coba belajar sabar ya sekarang. Focusing on a peace. Today, I will focus on a peaceful pace rather than a hurried one. I will keep moving forward gently, not frantically. I will let go of my need to be anxious and upset and will replace these feelings with the calmness and harmony. And taking time meditation for a prayer, yeah. Today I will take a moment for meditation and prayer. I know that I'm creation of God and He loved me. God trusts meditation and prayer. I have faith that I will hear you when you talk to me and you will listen when I talk to you. Jadi coba untuk perbaiki ibadah dia sih sebenarnya ya. Karena saat ini dia memang dalam perbaikan keadaan yang tidak menyenangkan ya, terutama dalam perselingkuhan. Dan dia sadarin banget ini apa yang dia lakukan salah ya, makanya banyak konflik batin, entah itu secara fisik ataupun secara batin ya di sini. Karena dia mendengar kabar yang tidak menyenangkan ya dari pekerjaannya dia, dari komitmennya dia, banyak perselingkuhan yang terjadi, pemanfaatan, penipuan. Ya, kita lihat. Today I will, okay. Showing vulnerability. Dia harus menunjukkan ya jati dirinya. Dia harus bisa menutup seseorang ya, dan dia harus bisa mendekati seseorang yang membuat dia nyaman, dan dia harus bisa mengambil resiko walaupun itu ya membuat dia terpojokkan. Dan ya dia minta tolong kepada Tuhan gitu untuk tunjukkan orang-orang yang tidak baik dengan dia, dan dia juga coba untuk menghadapinya ya, walaupun siap nggak siap gitu ya. Dia pengennya menjadi dirinya dia sendiri sih sebenarnya ya. Taking risk tuh kan, mengambil resiko. Jadi dia lagi menata nih ya, walaupun masih bergejolak hatinya. Today I will ask God to help me begin to healthy risk. I will ask for assistance in letting go of my fear of failure and success. I will ask for help in fully living my life so that I can start experiencing all the wonderful part of my journey. Taking risks. Akan ada sesuatu yang terbongkar, showingnya. Dan ini mengambil resiko, entah rahasia dia terbongkar atau rahasia orang-orang yang berbuat jahat sama dia, entah itu dalam pekerjaan ataupun sebuah hubungan. Situasi dia, the Knight of Swords, Six of Swords, Ten of Wands, Eight of Pentacles. Kamu bisa berdealing dengan air sign, fire sign, and earth sign ya. Situasinya nih yang ngambil resiko sih ya. Mau tidak mau dia harus bisa meninggalkan sesuatu yang tidak membuat dia maju, dan di sini dia harus mengambil langkah ya sebisa mungkin, walaupun berat banget ya, berat. Dan ini tertekan sih ya, tertekan dari hawa nafsu, dari logikanya yang harus dia perbaiki. Jadi dia coba untuk kerja keras. Sebagian dari mereka ini
yang kalian dealkan nomor 1 ini mencoba mencari pekerjaan loh, tapi sulit ya. Walaupun dapat ya mau tidak mau harus menanggung menanggung resikonya dalam sebuah pekerjaan atau memperbaiki image ya. Jadi ya harus menanggung resikonya. Karena yang aku lihat langkah dia untuk bisa meninggalkan sesuatu itu sulit dan nggak bisa segera, nggak bisa instan. Semua butuh proses, ya butuh ketekunan. Kalau mau bagus lagi image-nya ya harus sabar. Makanya dia banyak masalah, ya. Karena kejujuran, kebohongan akan terbongkar. Ya dia harus memperbaiki hal ini ya. Dari egonya dia, terutama tentang hal-hal yang berbau seksualitas, ya. Dia harus memperbaiki hal itu. Kalau tidak ya dia rugi sendiri gitu. Kita lihat ya, hal yang dia ingin katakan ke kamu. Nanti kita clarify ya. Hal yang dia ingin katakan ke kamu sebenarnya apa? Jadi situasinya dia itu lagi coba bekerja keras, memperbaiki image-nya, memperbaiki pekerjaannya dia, karirnya dia, ya, karena bermasalah. Tuh, King of Wands. Hal yang dia ingin katakan ke kamu. King of Wands, the Emperor. Ini orangnya keras kepala banget ya. Kalau udah katanya gitu, maunya ya maunya gitu. Pada ujungnya dia susah sendiri ya. Karena dia kalau melangkah apapun tuh tidak berpikir tentang efeknya tadinya. Dia menggampangkan resikonya. Udahlah, ntar juga gampang lagi dia baik, atau ntar juga mudah lagi dapat gitu. Apalagi dalam hal-hal buruk gitu ya yang dia lakukan tuh. Hal yang dia ingin katakan ke kamu. In the bottom of the deck ada Ace of Swords, the King of Swords, and the Queen of Cups, and the Full Seven of Swords. Kayaknya nanti dia nekat untuk bisa komunikasi sama kamu, terutama menjujurkan ya kebodohannya dia dalam memanfaatkan kamu, menipu kamu, menjahati kamu, ya, bahkan juga mengkhianati kamu ini dengan jalan pintas. Dia coba untuk bisa menjelaskan tentang logikanya dia, kenapa dia ninggalin kamu, kenapa dia jahatin kamu, ya. Tapi di sini kamunya sudah mulai diem ya, sudah mulai diem. Gak banyak komunikasi, gak banyak ngomong gitu ya. Hal yang ingin dia katakan ke kamu, kalau aku lihat di sini ya banyak hal yang dia rencanakan sebenarnya, terutama tentang karir, image, bahkan juga petualangannya dia ketika sukses ya. Tapi ternyata sekarang stres, depresi, masa depannya nggak jelas ya, dan terikat dalam pekerjaan yang memberatkan tapi nggak ada hasil ya. Dan ini keblok banget
Eh, hal yang ingin dia katakan adalah banyak kegagalan dalam karirnya dia, dalam langkahnya dia, dan dia tersiksa, terutama depresi akan apa yang dia tanam, apa yang dia ukir ya selama ini, entah dengan kamu atau dengan orang lain gitu ya. Aku ngeliatnya memang dia orangnya kan tidak melihat resikonya, bukan tidak melihat, dia tahu, tapi tidak terlalu pedulikan gitu loh, menggampangkan. Dia pergi dengan seenaknya karena merasa dia mampu berdiri tanpa kamu, dia merasa sudah sukses tanpa kamu. Pada akhirnya dia tersiksa sendiri dengan tanggung jawabnya dari apa yang sudah dia tanam, dari apa yang sudah dia ukir selama ini. Ya, ini bisa sampai 7-8 tahun perjalanan karmanya, atau bisa lebih dari itu, 15 tahun bisa. Dan dia harus menerima kenyataan akan hal itu. Apapun yang dia tanam, apapun yang dia inginkan, yang dia ukir, ini keblok. Kenapa? Karena sifatnya dia, ya, yang selalu mengatur, selalu menguasai, ya, sehingga dia sulit untuk mendapatkan hasilnya sekarang. Cara dia berkomunikasi juga tidak dipikirkan dulu, ya, apakah orang tersebut sakit hati atau tidak. Dan dia orangnya juga tergesa-gesa ya dalam menginginkan sesuatu. Dan perjalanan karirnya pun ini terbelenggu ya. Tersiksa dia tentang perjalanan petualangannya dia. Makanya kamu hanya bisa berbicara di dalam alam bawah sadar kamunya, ya. Kamu sudah tahu gitu kenapa dia ninggalin kamu. Aku akan coba lihat dengan clarify-nya ya. Aku akan coba clarify. Ini keblok ya. Jadi apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia jalani, apapun yang dia hadapi, ini nggak bisa langsung tuntas ya, selesai ataupun beres, nggak bisa ya. Karena dia selalu datang dan pergi. Ketika dia merasa sudah nyaman dengan seseorang, dia permainkan kenyamanan itu ya. Jadi apapun yang dia inginkan, yang dia wujudkan, yang dia tanamkan, cita-cita ini keblok. Kita lihat dengan Ten of Wands-nya ya, ada apa sih? Tuh ya, dia tertekan situasinya, tertekan akan kisah masa lalu yang belum bisa dia selesaikan. Ada keinginan untuk kembali ke kamu, ada, tapi ya tanggung jawabnya itu besar, terutama tentang keuangan ya, yang harus dia lakukan adil dengan kamu. Aduh, bentar guys. Kita lihat dengan itu sword-nya, ada apa dengan itu sword. Jadi dia tersiksa dan gak nyaman ya, walaupun dia masih dalam posisi enak pekerjaan, tapi sebenarnya banyak masalah yang terjadi dan dia harus bertanggung jawab ya dari apa yang dia kerjakan, yang dia ukir, dan dia bermimpi terus buruk tentang pekerjaan dia. Five of Cups, The Magician, tuh ya. Ada rasa takut tentang permainan dia di masa lalu yang dia pendam sampai sekarang karena dia tidak jujur ya sama kamu juga, dan ditambah lagi dianya ya tidak terbuka ya, sehingga ya dia menyiksa dirinya dia sendiri. Kita lihat lagi Two of Swords-nya, makanya keblok ini ya, hasil dari kerjaannya dia, walaupun kerja tapi nggak ada hasil, nggak nikmat gitu.
hasilnya bukan untuk kebaikan ya. Kita lihat Two of Swords-nya. Kenapa keblok? Ya karena dia masih terperangkap dalam sifat negatif ataupun lingkungan yang negatif. Ya, jadi masih terikat dalam hal gaib. Aku ngeliatnya di sini. Ya, masih terikat dengan hal gaib dan dia tersiksa dalam halusinasinya dia sendiri, terutama tentang karma. Ya, dia takut banget, dia lelah dengan orang barunya, capek, dan dia takut kamu sudah mendapatkan seseorang yang lebih baik dan tulus dari dia, dan ini tersiksa, terikat dalam lingkaran setan, terikat dalam perjanjian setan juga. Makanya keblok. Apapun yang dia lakukan, keblok. Apapun yang dia ukir, keblok. Nggak ada hasil. Mau tidak mau, yang tadi aku bilang, ya dia harus menerima. Ya, dia harus menerima. Ketika dia dijauhkan oleh orang lain, itu bukan berarti ya suatu kejahatan juga gitu. Ambil positifnya gitu. Setidaknya itu membuat kamu introspeksi diri, apakah kamu yang salah, apakah dia yang salah gitu ya. Dan di sini harus mengambil resiko. Tunjukkan diri kamu gitu loh. Kalau kamu ingin sukses ya, kamu harus banyak belajar, bertanya kepada Tuhan terus, dan kamu harus bisa melepaskan rasa ketakutan kamu tentang kegagalan. Dan di sini kamu juga harus bisa belajar pengalaman dari orang lain. Ya. Aku ngelihatnya. Karena langkah kamu ini kan suka tergesa-gesa ya, untuk yang aku dealkan nih. Nomor 1 ya buat kita nih, yang nomor 1 milih. Orang tersebut ini, si dia ini terperangkap dalam perbuatan dia sendiri, terutama ya tentang perselingkuhan, ya ikatan setan ya, karena seksualitas, ilmu hitam, pelet, ataupun guna-guna, ataupun kebohongan, pokoknya masih terikat dari lingkaran setan, hal-hal yang toksik. Makanya dia harus menerima kegagalan ya, menerima kenyataan tentang kegagalan. Semuanya itu hasil dari apa yang dia buat. Kalau dia terus melangkah dengan cara emosional, dengan cara kesombongan, ini akan membuat dia gagal terus dalam segala hal. Ya, segala hal, tapi memang gak langsung brek gitu, satu persatu. Harusnya dia pelajari hari itu. Oke, so aku harap ini bisa resonate untuk yang nomor 1. Ya, hal yang dia ingin katakan sama kamu, ya dia mengalami kegagalan dalam setiap apa yang dia kerjakan. Oke, jadi dia harus mengambil waktu untuk merubah diri, fokus dalam kedamaian, yaitu dekati Tuhan. Ya. Kita lanjut ke nomor 2. Hey guys, halo, untuk yang nomor 2 kita lanjut ya. Kita lanjut yang nomor 2. Hal yang dia ingin katakan ke kamu. Deck nomor 2. Achieving clarity in my relationship, standing firmly in my truth, and waiting patiently. Oke, yang nomor 2 ini lagi menunggu dengan sabar untuk mengambil keputusan atau pilihan yang terbaik untuk mendapati hasil kejelasan dari sebuah hubungan. Ya, karena kan ini orang kayaknya bermasalah tentang keuangan juga, dan gosip-gosip ya, banyak rumors di dalam kehidupan dia, sehingga ya dia harus menunggu waktu yang tepat untuk mengambil keputusan, untuk melepaskan sesuatu yang membuat dia tersiksa. Today I will wait patiently
If waiting is the action I need order to take care of myself, I know that I'm taking positive forceful action by waiting until the time is right. God help me to let go of my fear, urgency, and a panic. Help me learn the art of waiting. Dia kan orangnya panikan ya. Kalau setiap masalah, apalagi mengambil keputusan tuh tidak difikirkan dulu gitu loh. Mana yang membuat dia senang, ya udah dia terusin, dia pilih. Ketika itu tidak membuat dia bahagia sesuai harapan dia nggak memilih hal itu. Ya, pada akhirnya ya dia harus belajar sabar, belajar menerima, ya, belajar mengambil keputusan dengan bijak. Kalau dia mau mendapatkan hasil yang terbaik dari sebuah hubungan apapun. Ya, ini orang selalu berpikirannya negatif sih ya, kalau aku lihat energinya. Standing firmly in my truth. Today I will acknowledge that my knowledge, feeling, and beliefs are all mine, and they're just as valid as anyone else. I'm open to learning from others and their experiences, but I will stand firmly in my own truth. Jadi ya, gini loh, ini orangnya kan suka tidak nerima ya tentang pendapat orang lain, dan orangnya nggak sabaran. Jadi dia harus belajar sabar dan mengambil keputusan dengan baik, dan dia harus belajar dari pengalaman orang lain kalau dia mau bahagia dan menjadi dirinya dia sendiri gitu loh. Kalau dia ingin mendapatkan hasil yang terbaik sebuah hubungan, terutama tentang kejujuran ya, kejelasan, ya dia harus belajar dari pengalaman orang lain, jadikan itu sebagai guru gitu. Today I will remember that even the best relationship have a low points. If the low points is the norm in my current relationship, I may have to consider if I wanted to continue. If the low point is temporary, I will practice understanding. I know that I will achieve clarity and make the right decision. Ini tipikal orang kalau ngambil keputusan nggak mikir resikonya ya. Pada akhirnya bermasalah dengan keuangan, bermasalah dengan rumors, bermasalah dengan ya gosip-gosip lah ya gitu ya. Ini bermasalah. Makanya di sini dia harus belajar sabar dalam mengambil keputusan, perbaiki, dan belajar dari pengalaman orang lain kalau dia ingin mendapatkan hasil yang terbaik dalam sebuah hubungan. Dan dia harus bisa belajar melepaskan ya, dan belajar mengerti segala sesuatunya itu butuh proses, tidak ada yang instan gitu. Oke, kita lihat ya situasinya dia. Situasinya dia, please. Okay. The Star, Seven of Cups, the Hangman, and the Tower, Four of Pentacles. Ini situasinya dia ya. Okay. Kita lihat dengan today I will assuming financial responsibility. Masalah ya. Tuh. Dia sedang memperbaiki permasalahan tentang keuangannya dia sebagai pondasinya. And today I will repair and restore my money-related issues. I will not allow others to hurt me financially, and I will take responsibility for any matters that I have created. I will ask God to help me with the details of my financial life, and I will trust that everything will work out in the best way possible. Dia lakukan segala cara ya untuk memperbaiki keuangannya dia, karena yaitu dia sifat dia yang tergesa-gesa, tidak memikirkan
resikonya, nggak belajar sabaran dalam mengambil keputusan. Pada akhirnya apa yang dia dapati ya banyak permasalahan ya, terutama tentang keuangan. Confiding in a friends, ini gosip loh ya, menghadapi omongan-omongan dari teman-temannya, dari orang-orang sekitarnya dia ya. Nah, terutama tentang masalah keuangan nih ya, masalah keuangan karir ya. Bisa aja dia mendapati gosip dari teman kantornya yang tidak suka dia, yang iri dengan dia, atau dia bermasalah dengan orang tersebut sehingga ya orang ini membicarakan ya. Today I will remember that it is okay to talk about the issue that bother me. By sharing this concern, then I will move beyond them. I will trust myself to choose the best confident possible, someone who will not use my disclosure against me, and who will give me healthy feedback. Sebagian dari temannya ini bergosip tentang keuangannya dia yang pernah dia sharing. Jadi kayak gini, dia curhat sama temennya ya tentang pekerjaan, tentang hubungan gitu ya. Pada akhirnya ketika dia bermasalah, temennya ini malah ngomongin dia di belakang ya, teman kerjanya ataupun teman bisnisnya atau pasangan juga ya, membicarakan dia ketika dia mengalami kehancuran ya dalam sebuah keuangan ya. Semua kembali lagi pada dirinya dia, karena dia orangnya tergesa-gesa juga gitu ya dalam mengambil keputusan. Jadi kalau menyalahkan orang sih sebenarnya jangan gitu loh ya. Ini harusnya dia juga berpikir tentang dirinya dia sendiri gitu, kesalahan dia. Four of Pentacles, the Tower, the Hangman, and the Seven of Cups, and the Star. Ini kestabilan hidupnya hancur dan terperangkap dalam kehancuran dari trust issue di masa lalu. Dan ini juga cita-citanya dia menggantung ya, harapannya, impiannya dia, spiritualnya dia juga menggantung. Jadi ibaratnya kayak doa-doa dia tuh selama ini menggantung ya. Kita lihat dengan situasinya dia. The Emperor, Eight of Pentacles, Ten of Cups, the Ten of Wands. Situasinya dia banyak tekanan, terutama pekerjaan dia ya bermasalah, keuangan, dan juga tentang hubungan ya, terutama dalam sebuah rumah tangga ini banyak masalah yang harus dia hadapi, banyak perbaikan yang harus dia jalani, tanggung jawabnya juga ya, terutama dalam spiritualnya dia koneksi ke Tuhan ya. Dan situasinya dia ini ya tertekan sih dari pekerjaan, dari keluarga, dan dia merasa capek ya, capek, lelah, sulit banget, tapi mau gak mau dia harus bawa ya tanggung jawabnya ini. Kita lihat hal yang dia ingin katakan ke kamu apa, hal yang ingin dia katakan ke kamu. Jadi situasinya ini mau tidak mau dia harus menjalani perbaikan hidupnya dia sendiri, terutama dalam pekerjaan ya, hal yang dia ingin katakan ke kamu. Karena banyak gosip ya tentang dia, terutama tentang image pekerjaan, keuangan ya, karir. Oke, wow. The bottom of the deck sih sebenarnya dia coba untuk berpikir positif ya dalam menghadapi kehidupan ya. Dia belajar berpikir positif untuk mendapati apa yang dia inginkan gitu. Tapi dia tahu gitu semuanya nggak mudah dia dapati ya. Dan dia butuh kesabaran dalam meraih
impiannya ya, kalau aku lihat. Dan ya dia harus bisa membawa kedamaian dalam kehidupan dia sendiri gitu. Four of Swords, Four of Cups, The Wheel of Fortune, Three of Pentacles. Hal yang ingin dia katakan ke kamu ya sebenarnya kekecewaan ya atas pilihannya dia bersama orang ketiga. Dan dia tahu, menyesal banget sebenarnya sudah menjadikan kamu pilihan bukan prioritas ya. Dan triparty ini membuat dia tertekan dalam meraih kestabilan hidup sekarang. Sulit banget rasanya kata dia ya, karena ya itu tertekan dari orang ketiga, terus juga tanggung jawab sama kamu. Aku ngelihatnya di sini kamu tuh sudah lelah sih kalau aku lihat ya. Kamu malah memikirkan cita-cita kamu sendiri ya dibanding dia gitu. Dan sebagian dari orang yang kamu dealkan ini coba untuk mengistirahatkan perkawinan ya, atau sebuah hubungan komitmen. Dan dia jenuh tentang healing, orangnya bosenan, tapi dia ingin ada keberuntungan dalam sebuah hubungan gitu ya. Dia pengen ada kebahagiaan, tapi kebahagiaannya itu pengennya semuanya ya kamu ya orang ketiga maunya dia dalam satu ikatan, sehingga ya dia kecewa sendiri ya dengan kehidupannya dia, karena perkembangan ekonominya ini menjadi lambat ya. Kenapa? Ya karena harus membawa beban tanggung jawabnya dia atas karma yang dia ukir. Dia tahu itu, dan itu nggak mungkin makan waktu sebentar. Itu membuat dia lelah, capek ya. Hal yang dia inginkan ya sebenarnya ingin memperbaiki gitu, tapi dia maunya dua-duanya dia genggam gitu ya, padahal tanggung jawabnya berat. Dia tahu ini masih ada yang bersama ya kalau yang deck nomor 2, dan ada masalah tentang keuangan. Kita lihat dengan Ten of Wands nya ya. Please clarify dari Ten of Wands. Tuh. Ini orangnya gila image, gila akuan. Jadi dia akan membawa semua bebannya, tanggung jawabnya, asalkan ya image-nya dia masih terpandang gitu ya. Jadi kayak ya dia akan melakukan segala apapun untuk sifat narsisnya dia. Dia nggak mau terbilang lemah atau kalah gitu ya. Padahal itu melelahkan dia loh, capek. Tapi tetap dia lakukan gitu. Ada rasa takut, kecewa juga sih sebenarnya ya dari perjalanan hidupnya dia, karena karma dari triparty gitu. Kita lihat Four Swords-nya. Sebagian dari mereka nih yang kamu dealkan udah ada yang menikah dengan orang baru, atau masih berjalan dengan kamu ada pernikahan lainnya. Karena aku lihat hal yang dia sudah pelajari ini hilang semua. Mau tidak mau dia kehilangan masa depannya karena ada skandal. Dan ini adalah takdirnya dia ya. Karma ya, karma dari dirinya dia sendiri, skandalnya dia. Dan dia lelah banget sih sebenarnya gitu,
capek, tapi mau gimana ya, ini adalah caranya dia ingin memiliki semuanya, keserakahan ya aku ngelihatnya. Makanya ini masih menggantung untuk kembali ke kamu juga ya, belum bisa bersama. Kita lihat Four of Cups nya. Makanya dia kerja keras nih, karena masalah keuangan juga ya. Dan dia bermasalah dengan orang-orang di kantornya, dia banyak gosip. Karena ya itu dia, image-nya dia udah nggak bagus, dan dia coba pertahankan biar terlihat bagus aja. Five tuh ya. Sebagian ada yang kehilangan masa depan ya, dan dia kecewa karena ya dia dijadikan pilihan oleh orang ketiganya ya, aku melihat. Karena ini adalah karma ya, pembelajaran hidupnya dia dari apa yang dia kontrak sendiri. Makanya dia tertekan tentang keuangan, ikatan ya. Karena ya itu dia yang gue bilang, dia tersiksa dari perjalanan hidupnya dan dia bermimpi buruk tentang orang baru, karena dia dijadikan orang ketiga pilihan. Dan dia tahu ini adalah karma dari apa yang dia ukir sendiri, dia buat sendiri, dia ikat sendiri ya. The Queen of Wands, Two of Wands, and the Five of Swords. Seven of Swords. Dia mantau kamu ya, dan dia coba untuk mengcopy kamu juga gitu ya, tapi sia-sia. Dan dia ingin kembali lagi ke kamu. Kenapa? Karena kamu sudah bisa menjadi seseorang yang kuat, optimis, bahkan juga spiritualitas ya. Dia membutuhkan hal itu. Jadi hal yang dia ingin katakan adalah ya, dia mengalami kelelahan dalam kehilangan masa depannya dia, tapi mau tidak mau ini adalah karma ya. Dan dia juga stres, depresi, ketakutan karena orang baru yang dia jalani ini ada orang lain, dia dijadikan pilihan. Mau tidak mau dia harus menerimanya ya. Tertekan tentang hubungan, masalah keuangan juga, gosip dari orang-orang sekitarnya terutama tentang keuangan, karena dia coba untuk memperbaiki keuangannya sekarang. Sedangkan kamu di sini sudah fokus untuk meraih impian kamu sendiri. Aku melihatnya kamu sudah fokus ya, dan ya dia ingin kembali sama kamu, sebenarnya ingin bahagia lagi. Tapi keinginannya dia itu bukan hanya dengan kamu saja, tapi dia maunya semuanya dia kerjakan, dia genggam, dia ikat. Karena dia gila image, gila pujian ya. Ini sebagian ada yang dipecat juga nih dari pekerjaan, makanya dia tertekan ya tentang keuangan dengan orang barunya, kehidupannya dia. Dan ini membuat dia menjadi orang yang keras kepala, ingin menunjukkan kalau dia bisa menstabilkan, padahal ini bermasalah dengan orang-orang sekitarnya. Kenapa? Karena dia orangnya tidak sabaran dalam mengambil proses kehidupan ya, dan ya dia mengambil keputusan terkadang tuh salah ya gitu, aku ngeliatannya. Dan ya dia harus bisa menghadapi gosip dari teman-temannya sendiri ya. Dia harus bisa menghadapinya itu. Dia harus bisa percaya dirinya dia sendiri harusnya gitu, dan mengambil keputusan itu tidak tergesa-gesa, tapi memang butuh waktu ya, dikoreksi lagi gitu. Di sini juga dia harus bisa memperbaiki keuangannya, isu-isu keuangannya itu ya, dengan cara belajar bertanggung jawab apa yang sudah menjadi ya kewajiban dia gitu. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua.
Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku. Lucky Tarot MS. Kita lanjutkan nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di nomor 3 ya. Kita lihat dengan nomor 3 decknya. Hal yang dia ingin katakan ke kamu, hal yang ingin dia katakan ke kamu, hal yang ingin dia katakan ke kamu, hal yang ingin dia katakan ke kamu. Okay, being lovable, releasing anger toward family members, allowing things to happy, accepting my imperfection. Ini kan aku ngelihatnya dia orangnya nggak suka dengan kata kekurangan, nggak suka dengan kata ketidaksempurnaan. Jadi ya dia harus belajar menerima ketidaksempurnaan. Dia harus belajar menerima tentang kekurangan. Today I will tell myself that who I am is okay and that what I'm doing is good enough. Of course I make mistake and get off track sometime, but that doesn't mean that I'm not as good for as everyone else. No one is perfect and that just fine. Ya dia harus menerima kekurangan dia, kekurangan orang lain, dan dia juga harus belajar tenang dalam menghadapi setiap permasalahan. Ini yang nomor 2 dan 3 ini orangnya panikan ya. Panik. Nah, dia harus bisa berkata pada dirinya, ya segala sesuatu akan baik-baik saja gitu loh. Asalkan dia bisa belajar tenang dan juga selalu mengatakan ya cukup gitu ya. Banyak bersyukur sih intinya gitu. Karena dia tahu dia juga melakukan kesalahan ya. Karena dia juga bukan Tuhan, bukan malaikat. Jadi bisa melakukan sebuah kesalahan. Aku ngeliatnya allowing things to happen, allowing things happen. Today I will letting this happen without worrying about the significance of each event. I will trust about my growth faster than running around with a microscope. I will have faith that my lesson will reveal themselves in their own time. Allowing this happen, allowing things happen. Okay. Jadi dia harus bisa membiarkan yang sudah terjadi ya terjadi aja gitu loh. Dan dia kan orangnya panikan ya, ketakutan juga. Dan ya dia harus bisa menerima yang terjadi tanpa kekhawatiran yang berlebihan. Dan dia harus percaya segala sesuatunya yang dia alami itu bisa membuat dia berkembang lebih cepat ya tentang kehidupan, kedewasaan gitu. Dan dia harus bisa benar-benar tegar menghadapi pembelajaran hidup, terutama ya dari orang lain ya, dari orang lain sekitarnya dia. Jangan panikan gitu. Karena aku lihat di sini releasing anger toward nih family members-nya ada masalah dengan keluarganya dia juga ya, yang tidak suka dengan dia atau terlalu banyak nuntut gitu ya. Dan ini membuat ya dia tuh orangnya gampang marah, gampang emosional, gampang meninggalkan gitu ya. Ketika dia kesal ya udahlah pergi aja dari rumah gitu. Tidak tenang gitu ya. Today I will accept the potent emotions I may feel towards family, and I will be grateful of the lesson they are teaching me. I accept the golden light of healing that's shining on all of us. Dia harus bisa melepaskan emosionalnya dia, terutama dengan keluarga ya. Karena aku lihat ya dia harus bisa menerima tentang perasaannya dia yang kecewa terhadap keluarganya. Itu bukan berarti dia harus meninggalkan rumah atau pergi gitu ya menyelesaikan masalah. Tapi ya belajar tenang aja di dalam rumah
sambil dekati Tuhan gitu ya, menyerahkan diri kepada Tuhan dan mencari jalan gitu ya. Gimana caranya agar permasalahan dalam rumah ini tidak membuat dia panik, tidak membuat dia merasa tidak cukup ya. Jadi belajar dewasa, menyelesaikan masalah keluarga dengan baik, bukan berarti dengan meninggalkan begitu saja ya, tapi dengan cinta penuh kasih di sini harusnya gitu, being lovable. Today I will tell myself that I'm lovable just because some people haven't been able to love me in a ways that worked doesn't mean that I'm unlovable. I have had lesson to learn and some of them have hurt deeply, but I can still love and I still am love. Jadi dia harus belajar memberikan cinta kasih walaupun beberapa keluarga misalnya yang tidak suka dengan dia atau iri dengan dia gitu ya, dan menyebar kekurangan dia, ya dia harus bisa membalasnya dengan kebaikan, harusnya gitu loh, bukan kepanikan. Kalau aku lihat nih orangnya panikan ya, orangnya panikan. Being direct. Today I will own my own power and be direct, and I will be clear and honest in my dealing with other people. If I'm comfortable with my own truth, then those around me will be comfortable with me too. Ini orangnya tutup poinan ya, tapi tidak memakai pikiran dulu ya. Jadi ketika dia panik, yaudah dia ngomong aja semuanya gitu, tidak dipikirkan dulu gitu, sehingga ya banyak masalah internal juga dalam dirinya dan keluarga. Letting go of the panic. Today I will not be overwhelmed by panic. Panic will take my mind off my goals. It's a normal to feel panic. Bagi dia tuh normal untuk panik gitu. But I simple feel it and let it go. I can get back on track by trading water until I regain my composure. I relax and know that all is well. Dia harusnya kan berpikir dulu ya sebelum dia mengambil keputusan atau berucap, dan dia harus berpikir dulu sebelum dia mengatakan sesuatu ya. Jadi dia harus melepaskan paniknya itu dengan cara berpikir yang lebih dalam lagi, lebih panjang lagi, apakah ini beresiko ke depannya, apakah ini akan menyakiti orang tersebut gitu loh, apa tidak. Kita lihat ya situasinya dia. Wow. Oke, di sini ada Five of Pentacles, the Ace of Swords, the Ace of Swords, and the King of Swords. Dia harus nekat ya, nekat untuk menjujurkan perasaan dia, tapi dia juga harus belajar tanpa panik gitu, untuk bisa menjujurkan permasalahannya dia. Karena ini orang bisa saja kehilangan kontrol kalau lagi marah. Ya kalau lagi marah tuh dia gampang emosional, gampang main tangan juga, terus panikan, dan ditambah lagi nekatan. Ya, the Three of Pentacles, the Hangman, Seven of Cups, and the Death. Situasinya ini ya dia lagi dihantui tentang endingnya sebuah triparty ya, dan juga bisa dibayangi tentang kematian ya. Jadi terperangkap dalam triparty yang berujung bisa kematian ataupun tentang kehampaan, 7 turunan, 7 tahun gitu ya. Dan ini membuat dia nggak ada kesuksesan, karena hubungan dengan siapapun ya, kalau dia panikan dan mengambil tindakan ya tidak difikirkan dulu, dan ucapannya juga sering menyakitkan orang karena alasannya panik gitu, itu nggak dewasa sih, karena dia tidak bisa menahan dan mengontrol emosionalnya dia gitu. Apalagi kalau sudah berumur kan kita harusnya berpikir lebih bijak lagi gitu ya. Kita lihat hal yang dia ingin katakan ke kamu. The Wheel of Fortune,
Four of Swords, the Justice, Ten of Wands, Page of Wands. The bottom of the deck ada the Temperance, Page of Cups, and the Nine of Cups. The Devil, dia kepengen banget ya balik sama kamu nih, lagi mikirin gimana bisa komunikasi lagi dengan kamu, karena dia butuh tentang energinya dari kamu, terutama harapan ya. Apa yang dia inginkan ketika sama kamu tuh, dia merasa memiliki semuanya, terutama kedamaian. Makanya dia panik nih, ya panik dengan kehidupan dirinya dia. Dan aku ngelihatnya memang dia keinginan untuk kembali sama kamu sih. Menyesal, kecewa, ada marah pada dirinya, bahkan masih cemburu tentang kamu ya di sini. Karena kamu memberikan energi bagus buat dia. Hal yang dia ingin katakan ke kamu ada the Wheel of Fortune, Four Swords, the Justice, Ten of Wands, and Page of Wands. Ya, aku ngelihatnya. Dan ya aku ngelihatnya sih energinya dia, yang hal yang dia ingin katakan sama kamu ya. Ya dia banyak tekanan loh. 1, 2, 3 itu tertekan akan karmanya sendiri-sendiri loh. Ya. Dia takut nih. Takut tentang karmanya dia. Ini karmic circle ini. Makanya dia panik orangnya. Dan dia tertekan tentang karma yang harus dia jalani. Aku ngelihatnya. Tapi dia coba untuk tetap optimis. Walaupun kehidupannya hampa ya situasinya. Bahkan doanya dia juga menggantung di langit. Jadi tidak turun ya. Sehingga dia dihantui tentang pembayaran karma dan tertekan akan kehampaan hidup, dan dihantui tentang kematian juga ujungnya. Lelah dengan tripartinya, tapi mau tidak mau dia harus jalani walaupun hidup dalam kehampaan, walaupun hidup dalam ketidakpastian, bahkan halusinasi, karena hubungannya nggak jelas. Dan dia coba untuk optimis dengan tanggung jawabnya walaupun lelah, capek ya. Terperangkap dalam karmic circle dan menggantung ya. Ini ada keadilan tentang kematian juga sih, Allahu alam ya. Yang dia takutin adalah kabar kematian, bisa dengan orang ketiganya atau dirinya dia, karena yaitu dari perbuatan dia sendiri. Kita lihat dari The Hangman. Iya, ini karena perselingkuhan ya. Jadi terperangkap dalam triparti yang mana sebagian dari orang yang kalian dealkan sekarang nih sebenarnya masih ada rumah tangga gitu ya, tapi tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai ya sebuah keluarga gitu. Dan masih kuat banget ini koneksinya dengan kamu gitu ya. Kita lihat dengan Seven of Cups-nya. Stres tentang kamu tuh, depresi. Kenapa? Karena dia menyiksa dirinya dan dia menyiksa diri kamu. Ya, dari kebodohannya dia meninggalkan hubungan yang sebenarnya bahagia dengan kamu. Dia mimpi buruk ya tentang kamu karena kamu sudah tersakiti oleh dia. Dan dia tahu ini adalah kesalahan terbesar dan dia tidak nyaman. Makanya dia dihantui tentang kematian, kehampaan. Karena kamu menjalani karma buruk kamu sendiri dengan senyuman, ya, dengan tegar.
dengan damai. Kita lihat the death. Dia mantau kamu. Dia juga tahu dia harus bertanggung jawab dari apa yang sudah dia kerjakan, dan itu sedang berjalan. Kehampaan ataupun tentang kematian itu kan pasti ada gitu. Dan ini adalah sifat buruknya dia, ya. Karena pembayaran karma kan pasti ada gitu. Dan dia harus memperbaiki, ya, hubungan ini sama kamu. Tapi hati-hati, ini bisa berujung baik dan buruk ya, karena ada the devil. Memperbaiki karmanya dia harus bisa memperbaiki sifat buruknya dia ataupun niat buruknya dia. Kita lihat dengan Four Swords-nya. Dia harus bisa mengambil keputusannya itu, lepaskan paniknya. Jadi kalau dia ada masalah, harusnya dia berpikir dulu dengan jernih, bukan dengan cara meninggalkan, ghosting, ataupun memaki gitu ya, ataupun bentak, ataupun menghasut, ataupun kasar gitu ya bahasanya gitu. Harusnya dengan baik-baik. Tuh. Dia dihantui ketakutan tentang karmanya dia, pembayaran yang harus dia tanggung. Karena kamu sudah mengambil keputusan dan kejujuran tentang perasaan kamu ya. Dikecewakan oleh dia, dikhianati ketulusan kamu, dan kamu juga menjujurkan untuk tidak menjadi pilihan dia lagi. Ya. Kamu juga sudah bilang ya udah cerai aja gitu. Ini makanya hal yang dia ingin katakan ke kamu adalah berat dengan kata bercerai sebenarnya ke kamu atau berpisah. Tapi nggak mau ini ya terjadi, dan itu menjadi ya tanggung jawabnya dia sendiri yang harus dia bawa gitu ya. Nah, ada keinginan untuk kembali ke kamu, ada ya, tapi masih dia simpan. Dia berharap sih ada kata rujuk sama kamu sebagian ya, tapi ya dia masih dengan sifat manipulasinya ya, karena memanfaatkan koneksi twin flame ini. Kita lihat dengan Ten of Wands-nya. Ten of Wands, please. Tuh, ya. Kenapa beban dalam hidupnya dan dia masih cuman hanya menyimpan keinginan untuk kembali ke kamu? Karena dia masih terperangkap dalam egonya dia sendiri, terperangkap dalam kesombongannya dia sendiri, ya. Dan dia masih childish sifatnya, belum bisa belajar dewasa. Apalagi kamu sudah mengambil keputusan ya, menerima kata cerai dari dia. Dan ya dia masih menjalani tripartinya ya. Dan aku ngeliatnya juga dia lelah sebenarnya sih ya, dalam sebuah hubungan ada orang ketiga gitu, lelah karena dia dihantui tentang tanggung jawab yang besar, dan dia lelah juga tentang bebannya dia, terutama tentang kematian yang dia takutkan ya, karena karma itu pasti berjalan. Dan ditambah lagi kamu di sini sudah bisa hidup sendiri, sudah bisa sukseskan diri kamu. Dan ya kamu sudah memulai kehidupan baru dengan baik. Bahkan ada orang yang suka dengan kamu. Ini membuat dia tuh paniknya ya, gimana mau komunikasi sama kamu sedangkan kamu sudah lebih baik tanpa dia, kamu bebas, kamu sukses. Dan dia juga tahu gitu, ngedengar kabar tentang ya ada orang yang serius dengan kamu, ada seseorang yang suka dengan kamu gitu ya. Dia masih terperangkap dalam sifat egonya ya, tuh, kesombongannya belum bisa dia lepaskan
dia masih terperangkap dalam menggantung dah karirnya juga, tapi ya dia coba untuk terlihat baik-baik saja padahal tidak. Dan di sini dia sangat berhati-hati sekarang dalam mengambil langkah, mengambil tindakan, mengambil ucapan. Kenapa? Karena dia dihantui tentang kematian juga. Ya, setelah dia menyakiti kamu, dia tersiksa setiap malam. Dan dia nggak nyaman. Ya, karena dia sudah mengkhianati kesetiaannya kamu, kebaikannya kamu, ketulusannya kamu, ya. Dan ini doanya dia juga menggantung di langit jadinya. Makanya hubungan dia dengan orang ketiga hampa. Kehidupannya juga, karirnya juga hampa. Ya karena keberkahannya itu ada sama kamu sih di sini. Aku ngelihatnya. Oke. So, aku harap ini bisa resonate buat yang nomor 3. Tetap semangat ya. Jadi yang nomor 3 ini orangnya gampang panikan dan tidak bisa berpikir dengan baik ketika dia dihadapi sebuah masalah ataupun dihadapi pilihan. Oke. So, aku harap ini bisa resonate dan terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.